Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Tosim serta istri serta seluruh jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya yang hadir pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit dalam diri kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita beserta keluarga kita dijauhkan daripada virus corona. Amin. Usaha-usahanya lancar, bisnisnya lancar, berkah dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke Kitabus Shalah, bab yang berkaitan masalah salat dan hukum-hukum salat dan berbagai macam hal yang berkaitan dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Sholati. As-salatul mafrudatu khamsun. Kitabus Sholati, bab ini berbicara masalah solat. As-salatul mafrudatu, beberapa solat yang difardukan itu khamsun, ada 5. Jadi jemaah sekalian, dalam kitab ini bahwa solat yang diwajibkan atau solat yang difardukan cuman ada 5. Kalau sholatnya cuman ada 5, waktunya juga cuman ada 5. Sholat apa saja itu? Ada az-zuhru wal asru wal maghribu wal isya'u was subuhu. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Cuman itu doang sholat yang diwajibkan di dalam Islam. Selainnya itu hukumnya sunnah. Makanya sholatnya jarang-jarang. Jangan terlalu rajin, jarang-jarang, cuma 5 waktu. Ya kan, enggak setiap waktu. Kalau rajin berarti setiap waktu, setiap jam sholat. Sholatnya jarang-jarang, cuma 5 waktu, itu yang diwajibkan. Nah, ayat yang berbicara masalah salat yang 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman itu kitaban mawquta, waktu yang sudah ditentukan. Ada waktu yang sudah ditentukan yang wajib diharuskan dilaksanakan oleh umat Islam, oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu zuhur? Waktunya sudah ada. Kapan waktu asar? Waktunya sudah ada. Kapan waktu maghrib? Waktunya sudah ada. Kapan waktu isya? Waktunya sudah ada. Kapan waktu subuh? Waktunya sudah ada. Maka kita harus melaksanakan pada waktu-waktu tersebut. Jadi hukumnya wajib. Wajib itu apa? Diamalkan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Berarti orang yang sholat selalu mendapatkan ganjaran dari Allah. Yang tidak sholat berarti dapat dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah kita selalu diwanti-wanti sama kita punya guru, sama kita punya mursyid, yakni Abi Syarif, tidak akan sempurna munajat orang kalau tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu. Jadi percuma munajatnya kalau tidak sholat.
Percuma siang malam baca munajat kalau tidak sholat, nanti pada akhirnya munajat itu yang akan menghukum kita. Sebab di dalam kitab munajat itu ada doa agar kita selalu bisa mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb, jadikan aku orang yang mendirikan sholat dan anak keturunanku. Bukan hanya kita, tapi anak keturunan kita dimunajati oleh kita, didoakan oleh kita, agar mereka sampai seterusnya dijadikan orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Bukan hanya kita doang, bukan hanya anak kita, cucu kita, cicit kita, terus sampai kelanjutannya. Karena kalimatnya wa min dzurriyyatina. Bahkan apa doa kita? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ujungnya apa? Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb, kabulkan doa-doa kami. Nah, kalau kita sudah mohon pada Allah Subhanahu wa taala, berarti doa-doa kita diijabah Allah. Kapan dia diijabah? Terserah Allah. Jadi kita wajibnya cuma doa mohon pada Allah, Allah yang akan mengijabah doa kita. Jadi kapan ijabahnya doa? Saat kita bisa mendirikan sholat, saat anak-anak kita bisa mendirikan sholat. Walaupun ada di antara anak-anak kita yang belum sholat, nanti walaupun kita telah meninggal dunia, mereka masih bisa mendirikan sholat. Jangan-jangan jemaah sekalian, kita bisa mendirikan sholat ini karena daripada doa orang tua kita terdahulu. Jadi Rabbana Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ada lagi doa yang kita baca, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, jadikanlah kami berdua orang yang Islam, muslimatan laka. Ini doanya siapa? Doanya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, dua orang. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Bukan hanya buat dia berdua, tapi wa min dzurriyyatina, anak keturunan kami juga. Nah, kalau kita suami istri doanya ini yang sudah benar. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Suami istri amin. Jadi suami yang mendoakan, istri yang mengaminkan. Tapi kadang-kadang istri aminnya salah. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, jadikan kami ini istri-istri. Amin. Kan setuju berarti suaminya istri-istri. Karena ada kelanjutannya. Ya, ada lanjutannya. Wa min dzurriyyatina. Kalimatnya azwaj itu jamak, istri-istri, bukan satu doang. Nah, suami yang berdoa, istri yang mengaminkan, berarti rela kalau suaminya banyak cintanya. Jadi cinta sama istri yang satu gitu. Jadi cintanya semakin banyak, cuman hanya satu istri gitu. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hal ini. Jadi sholat yang diwajibkan cuma 5 waktu, bukan setiap jam. Bayangin, awalnya sholat itu diwajibkan pada 50 waktu sehari semalam. Saat Nabi Isra Mi'raj dapat perintah dari Allah, diwajibkan untuk sholat sehari semalam 50 waktu. Balik deh tuh Nabi, ditanya sama para Nabi, dapat apa? Perintah sholat berapa waktu? 50. Wah, berat itu. Baliklah sono, negosiasi sama Allah, dapat keringanan. Sholatnya cuma 5 waktu, itu saja beratnya luar biasa orang. Bagaimana 50 waktu? Pas mau dagang, hayya 'alas sholah, nggak jadi dagang betul. Pas mau terima bayaran, Allahu Akbar, nggak jadi, gratis akhirnya. Ya kan? Pas mau nyalain motor tuh dapat penumpang, hayya 'alas sholah, nggak jadi. Nah, tetapi yang 5 waktu ini nilainya sampai 50
waktu. Jadi nilai yang 5 waktu ini luar biasa. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini ada hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun, didirikan atas 5 waktu, atas 5 dasar, atas 5 pondasi, atas 5 bagian. Apa saja? Syahadati an la ilaha illallah, mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersaksi, dia meyakini, dia bersyahadat bahwa ada Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu Islam dibangun yang pertama. Yang kedua apa? Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Wal haji, mendirikan haji atau berangkat haji. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ini yang dinamakan rukun Islam. 5 datu: syahadat, salat, puasa, zakat, haji, dan 5 datu. Yang lagi bingung-bingung 5, itu namanya rukun Islam. Nah, di dalamnya adalah ada mendirikan sholat. Di dalam Islam, sholat ini berperan sebagai amalan yang mampu mendirikan agama. Jadi orang yang mendirikan agama, orang yang mendirikan sholat adalah orang yang menegakkan agama. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat, berarti dia merobohkan agama. Nggak usah kita teriak-teriak menyalahin orang. Lihat dulu bagian ke dalamnya, bagaimana umat Islam sholatnya. Jadi sejatinya yang merusak Islam itu siapa? Kita sendiri orang Islam yang tidak mendirikan sholat. Karena akan roboh agama, akan rusak agama, akan hancur agama kalau orang Islamnya tidak mendirikan sholat. Jadi as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Nah, kalau bunyal Islam, Islam dibangun atas 5, salah satunya adalah sholat. Bagaimana bayangin kalau bangunan itu nggak ada tiangnya? Emang bisa dibangun nggak ada tiangnya? Ada orang yang bangun bangunan, cuman dia ngerobohin tiangnya. Orang gila bukan? Dia sudah menyatakan, ya aku nih yang siap bangunin bangunan ini. Udah dibangun sama dia, dirobohin lagi. Orang gila. Artinya kalau ada orang yang menyatakan dirinya Islam, tapi kalau nggak sholat itu ngerobohin agama, ngerobohin tiang agama. Sholat itu maka as-sholatul mafruḍah khamsun, sholat yang difardukan itu cuman 5 waktu. Nah, sekarang pertanyaan kita, yang 5 waktu itu, yang pertama zuhur. Kenapa harus ada istilah zuhur? Nih, dinamakan sholat zuhur di dalam kitab ini ada penjelasannya, li'annaha zahiratun wasatan nahar. Dinamakan sholat zuhur adalah karena telah nampak. Nah, zuhur itu artinya nampak, jelas, nyata. Apanya? Wasaton naharo, di tengah siang hari. Jadi dinamakan sholat zuhur adalah karena dilaksanakan wasaton nahar, pada siang hari, nampak jelas mataharinya, jelas siangnya. Sholat asar, kenapa dinamakan istilah asar? Ada kalimat 5 waqanal ghurubi. Yang dimaksudkan sholat asar itu adalah karena mendekati waktu terbenamnya matahari. Sebentar lagi waktu terbenamnya matahari. Itulah makna waqanal ghurubi, dinamakan sholat asar tuh. Kenapa dinamakan maghrib?
Ada kalimat li fi'liha waqtal ghurubi, dilakukannya karena pada saat matahari tenggelam. Jadi dinamakan maghrib itu adalah karena matahari tenggelam. Jadi dinamakan zuhur karena nampak terangnya matahari di siang hari. Dinamakan asar karena mendekati waktu terbenamnya matahari. Dinamakan maghrib karena ghurub, mataharinya sudah tenggelam. Kalau belum tenggelam masih waktu asar. Dinamakan isya kenapa? Dinamakan isya dalam kitab ini adalah karena ismu li awwalul zalami, karena sebutannya bagi permulaan gelap. Jadi dinamakan surat Isya karena awal mulai gelap. Matahari terbenam belum gelap itu, belum. Matahari terbenam itu belum gelap, masih ada mega merahnya. Hilang mega merahnya, muncul waktu Isya. Tuh, mulai gelap itu. Maghrib belum, ghurub itu belum, matahari terbenam belum gelap. Mulai gelap itu adalah pada saat masuknya waktu Isya. Li awwalil zalam, awal pertama kali mulai gelap. Di dalam kitab ini subuh. Kenapa dinamakan subuh? Ada kalimat wasumiyat sholatu bidzalika li fi'liha fi awwalih. Dinamakan salat subuh adalah disebabkan li fi'liha fi awwalih, diamalkannya pada saat awalnya siang. Awalnya siang kapan? Ya mulai subuh. Sudah mulai siang itu masuk waktu subuh. Jadi kalau sudah siang bukan subuh, namanya duha. Tapi ngangkat tangan, duha ku ada sayapnya, itu namanya subuh yang ketinggalan. Nah ini waktu-waktu yang harus kita perhatikan. Ini jemaah sekalian, sholat yang 5 waktu ini kira-kira berat apa ringan? Berat apa ringan ya? 5 waktu, Masya Allah. Waktu dari Allah 24 jam. Waktu sholat satu waktunya berapa jam? Nggak nyampe 1 jam, nggak nyampe setengah jam. Taruhlah waktunya 5 menit. 5 menit sholat zuhur, 5 menit sholat asar, 5 menit sholat maghrib, 5 menit sholat isya, 5 menit sholat subuh. Berapa menit tuh? 25 menit. Waktu yang diberikan Allah 24 jam, yang diwajibkan untuk sholat cuma 25 menit. Itu susahnya luar biasa. Disuruh-suruh, hayalal sholat, entar. Begitu ada panggil HP, diangkat. Halo. Bahkan lagi sholat pun ada HP bunyi, mau diangkat. Kalau nggak sholat, proyek jangan-jangan nih. Wah. Padahal yang ngasih HP siapa? Yang ngasih makanan siapa? Allah. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diwajibkan untuk mendirikan sholat sehari semalam cuman 5 waktu. Paling lamanya sholat 1 sholatnya taruhlah 5 menit, cuman 25 menit. Itu pun Masya Allah udah paling lama itu. Belum sholat subuhnya, jangan-jangan 1 menit habis sholat langsung tidur. Beratnya apa? Bagi orang yang beriman, bagi mereka yang cinta Allah, bagi mereka yang taat akan perintah Allah, kurang 5 menit mah. Tapi bagi mereka yang setannya 15 dalam tubuhnya bahkan lebih, wah berat. Apalagi mau sholat subuh, lagi enak-enaknya mimpi, waduh, lagi enak-enaknya tidur, dibangunin, coba kan, lagi kerja, Masya Allah, layanin orang banyak, sayang nih, lewat waktu subuh,
sayang nih, lewat waktu maghrib gara-gara ngelayanin. Coba timbang 5 menit, tinggalin deh tuh, paling juga 20.000 tuh yang orang lapar, biarin aja udah gitu loh. Sibuk apapun kita jemaah sekalian, secapek-capek apapun kita, jangan sampai ninggalin sholat. Ada kalimat yang disampaikan sama orang, kalau benar sholatmu, benar rezekimu. Rusak rezekimu, parah sholat. Karena itu hubungan kita dengan Allah. Nah, sekarang apa artinya sholat? Apa artinya sholat? Sholat itu menurut bahasa ad-du'a'u, doa. Sholat menurut bahasa artinya doa. Menurut istilah, sholat itu adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Sholat menurut istilah adalah perbuatan atau perkataan yang dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itulah sholat. Mana dia? Allahu Akbar. Itu mulai sholat. Setelah selesai sholat, Assalamualaikum. Itu sholat. Bukan sholat kalau angkat tangannya tapi salam, Assalamualaikum. Bukan sholat namanya. Allahu Akbar. Allah, bukan sholat namanya. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dan ada aturan-aturan yang mengikat. Pokoknya sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dan ada sesuatu yang mengikat di dalamnya. Ada rukun-rukunnya, ada sunnah-sunnahnya, dan ada yang membatalkan sholat. Nanti akan kita lanjutkan pembahasannya masalah itu. Tetapi sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kira-kira ngucapin usolli sebelum sholat boleh nggak? Boleh. Sebelum takbir itu mau ngucapin apa aja boleh. Mau ilahi anta maqsudi boleh orang sebelum sholat. Usolli boleh orang sebelum sholat. Yang batal itu adalah kalau usolli di dalam sholat. Begitu Allahu Akbar, usolli, itu batal namanya. Sebelum sholat mau salaman juga boleh, mau kentut juga boleh, batal wudu dong. Nah, habis sholat mau salaman boleh, mau zikir boleh, mau doa boleh. Itu setelah sholat. Yang batal itu kalau salaman lagi sholat, sallallahu alaihi, lagi sholat sallallahu, terserah. Sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu aturan mainnya. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka penting kita memahami betul masalah sholat ini. Nah, maka nanti dalam kitab ini akan kita bahas itu mana sholat-sholat sunnah, mana yang hayatnya, mana yang abaatnya, mana yang sunnah sholatnya, mana yang rukunnya, mana syaratnya. Nanti akan kita bahas nih pada kelanjutan daripada bab ini. Tapi bagi kita adalah umat Islam wajib untuk mendirikan sholat, bukan sekedar melaksanakan, tapi mendirikan. Ada kepentingan kita dengan Allah di situ. Ada urusan kita dengan Allah di situ. Kalau cuma melaksanakan sholat, dia paling juga melaksanakan, habis itu selesai. Makanya habis sholat bisa nyolong orang, habis sholat bisa maksiat orang, bisa nipu orang. Tapi bagi mereka yang mendirikan sholat, bukan hanya saat sholatnya, keluar dari masjidnya, berhubungan sama orangnya, masih tetap melaksanakan nilai-nilai sholat di tengah masyarakat. Nah, ada kalimat bahwa
Sholat itu merupakan kepalanya ibadah, sama seperti kepala di dalam tubuh kita. Saya ulang, sholat itu adalah kepalanya ibadah, sama seperti kepala di dalam tubuh. Kalau nggak ada sholatnya berarti nggak ada kepalanya. Sekarang kalau ada orang yang datang ke rumah kita nggak ada kupingnya, masih diterima? Masih. Ada orang yang ke rumah kita nggak ada kakinya, masih diterima nggak? Masih. Pincang banyak itu. Ada orang yang ke rumah kita tangannya buntung, masih diaku nggak? Ada orang ke rumah kita matanya buta, masih diaku nggak? Atau palanya botak, nah rambutnya botak, masih diaku nggak? Gondrong juga diterima. Sekarang yang datang ke rumah kita nggak ada kepalanya, kita bilang apa? Hantu.